Anak-anakku beserta kata kesasi, juga orang-orang muda, bapak-bapak dan ibu-ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Sekarang saya ingin bercerita tentang Imam Eli dan Hana ibu Samuel. Imam Eli bukan malaikat. Ia adalah manusia dengan cedera insani yang melekat sebagai makhluk ciptaan pada dirinya. Cedera insani ini nampak dalam pembiaran dirinya terhadap kejahatan anak-anaknya yang berdampak menyedihkan. Imam Eli jatuh dari kursi, lehernya patah dan meninggal dunia ketika mendengar kematian Hofni dan Pinehas, kedua anaknya di dalam peperangan melawan orang Filistin. Tuhan memang tidak memilih manusia sempurna. Dia menerima persembahan diri orang-orang berdosa untuk menjadi agen membangun kerajaannya. Dalam hikayat Imam Eli yang terdapat cacat, kita juga menemukan momen-momen pembelajaran yang kuat tentang bagaimana Imam Eli menjadi berkat bagi sesama. Sekurang-kurangnya ada dua hikayat penting dalam biografi Eli tentang bagaimana ia menjadi berkat. Berikut ini momen penting pertama, yaitu saat Imam Eli bertemu dengan ibu dari Samuel, yaitu Hana, seorang perempuan dari Rama. Imam Eli adalah hakim ke-14 di Israel, sementara Samuel adalah hakim ke-15 yang akan menggantikan Eli. Nah, begini cerita atau hikayat pertemuan kedua orang itu. Disebutkan bahwa satu kali ketika perayaan Paskah Yahudi, seorang perempuan dari daerah Rama bersama suaminya datang ke Kenisah di Silo. Perempuan itu bernama Hana, suaminya bernama Elkana. Setelah menikah dengan Elkana, Hana ternyata mandul. Dia tidak memiliki anak. Bagi orang Israel, rumah tangga tanpa anak adalah aib. Anak menjadi penerus marga dan suku. Anak sekaligus juga mewakili orang tua dan leluhur untuk menyambut kedatangan Mesias. Karena itu tidak memiliki anak, sama dengan bakal tidak akan ikut dalam kegembiraan ketika Mesias datang. Karena tidak memiliki anak dari Hana, Elkana menikah lagi. Istri keduanya bernama Penina. Dan ada 10 anak laki-laki yang dilahirkan Penina bagi Elkana. Dan karena itu Penina merasa besar kepala. Ia suka mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada Hana, istri pertama suaminya. Dan Hana tentu saja terluka dengan sikap dan olok-olokan itu. Pada masa perayaan Paskah, Hana datang ke Silo bersama suaminya untuk ikut ambil bagian dalam peringatan kemerdekaan orang Israel dari perbudakan di Mesir pada masa yang sudah lama sekali. Perayaan itu biasanya berlangsung 1 minggu. 1 hari di masa perayaan itu, usai makan siang, Hana mengkhususkan diri untuk berdoa kepada Yahweh di dekat tiang pintu Bait Suci Silo. Hana berdiri di situ, dekat kursi yang biasanya ditempati oleh Imam Eli. Di tiang itu mulailah Hana mencurahkan isi hati dan kepahitannya kepada Yahweh. Hana bercerita kepada Tuhan tentang penghinaan yang dia terima dari Penina, tentang kepahitan di dalam hatinya karena tidak memiliki anak, juga tentang sikap orang-orang sekampung yang memandang dia sebagai perempuan tidak laku karena tidak memberi keturunan kepada suami. Hana menangis. Ia tidak tahan memikul penderitaan yang berat itu. Air matanya mengalir, tak bisa dibendung. Hana sedih sekali mengingat kembali aib yang ditanggungnya sebagai seorang ibu tanpa anak.
Tuhan, kalau saja Engkau memberikan saya satu orang anak laki-laki, saya pasti akan sangat bahagia. Saya bisa berjalan di dalam kampung dengan kepala terangkat. Saya juga bisa tertawa seperti ibu-ibu yang lain. Saya akan melupakan semua hinaan, ejekan, cemooh dari orang-orang di sekitar saya, termasuk juga dari penina. Dan yang paling penting, Tuhan, saya akan memberikan anak yang lahir dari kandungan saya itu untuk Tuhan pakai. Saya hanya akan memelihara dia sampai dia cerai susu, atau kira-kira berusia 3 sampai 4 tahun. Setelah itu, silahkan Tuhan pakai untuk maksud Tuhan bagi Israel. Begitu kata-kata Hana dalam hatinya, sambil terus saja menangis, mencucurkan air mata. Lebih dari 1 jam, Hana berdoa, tentu saja sambil menangis dan menyesali nasibnya. Hanya bibirnya saja yang komat kamit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Imam Eli yang duduk dekat tiang itu memperhatikan Hana, dan ia mulai curiga kalau Hana tidak berdoa, melainkan sedang mabuk karena anggur di pesta Paskah. Elia lalu mendekati Hana dan berkata, "Berapa lama lagi kau berlaku sebagai orang mabuk di hadapan Tuhan? Pergilah dari sini, lepaskanlah dirimu dari mabuk anggur itu." Mendengar itu Hana bertambah sedih, dan ia berkata, "Aku tidak mabuk, Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Imam Eli terkejut. Ia telah salah menilai. Dan karena itu Imam Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Lalu Imam Eli memberkati Hana. Hana keluar dari gedung ibadah di Silo. Ia berkumpul kembali dengan suaminya di tempat penginapan. Usai perayaan Paskah Yahudi, mereka pulang bersama semua warga sekampung, yaitu ke Rama yang ada di pegunungan Efraim. Tidak berapa lama kemudian Tuhan mengingat Hana dan memberikan kesuburan kepada rahimnya. Hana mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Hana tentu saja sangat bersuka cita. Tuhan Maha mendengar. Tuhan memberkati tetesan air mata dan kepahitan hatinya dengan memberikan kepada dia seorang anak. Sukacita itu Hana tuangkan dalam sebuah puisi yang sangat indah, yang kemudian puisi itu nanti akan diambil lagi oleh Maria, ibu Yesus, ketika mendapat berita dari malaikat bahwa dia akan menjadi ibu yang mengandung oleh Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Nyanyian Hana itu oleh para ahli dianggap sebagai nyanyian terindah dalam kesusastraan puisi-puisi Israel. Sukacita Hana karena mendapatkan seorang anak dituangkan juga dengan pemberian nama kepada anak yang dilahirkannya. Nama anak itu adalah Samuel, yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Tahun berikutnya Hana tidak ikut ke Silo untuk merayakan Paskah. Dia berkata kepada suaminya Elkana, "Aku ingin tinggal saja di rumah merawat anak ini."
Kalau nanti dia sudah cerai susu, barulah aku akan pergi ke Silo untuk merayakan Paskah. Pada waktu itu aku akan membawa Samuel untuk menyerahkannya kepada Imam Eli. Biar dia tinggal di situ, di rumah ibadah Silo, untuk Tuhan pakai. Elkana sang suami setuju dengan rencana dan keputusan Hana. Setelah Samuel cerai susu, Hana bersama Elkana membawa Samuel ke Silo pada perayaan Paskah. Di situ Hana bertemu Imam Eli dan berkata, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dulu berdiri di sini di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta darinya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Nah, anak-anak kesasi, gambar ini yang kalian lihat ini dilukis oleh F. Miller. Coba perhatikan wajah Hana saat meninggalkan kampungnya untuk membawa Samuel ke Silo dan menyerahkannya kepada Allah. Menurut kalian, kira-kira apa perasaan Hana berpisah dengan Samuel, anak sulungnya, anak yang sangat dirindukan dan dicintainya? Dan kalau kalian berada pada posisi Hana, berjanji untuk memberikan yang terbaik yang kalian miliki, dan akhirnya kalian harus memberikannya itu, gejolak hati macam apakah yang kalian rasakan? Hana membawa Samuel ke Silo untuk diserahkan kepada Tuhan, yaitu di bawah pengawasan dan pengajaran Imam Eli di Silo. Setelah menyerahkan Samuel bagi Tuhan kepada Imam Eli di Silo, Tuhan memberikan lagi 5 orang anak kepada Hana, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Tuhan ternyata bisa dipercaya. Memang seringkali tidak selalu kita menjadi orang sukses, berhasil, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tetapi kalau kita bawa kepedihan, kesedihan, kesulitan, dan luka-luka hati kita kepada Tuhan, maka Ia setia dan adil. Ia akan bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih untuk perhatian.